Kita ke bursa saham pemirsa, di mana bursa Wall Street berakhir di zona hijau pada Rabu dengan S&P 500 kembali mencatatkan penutupan tertinggi kedua berturut-turut setelah investor mencermati risalah dari pertemuan kebijakan Federal Reserve pada Januari. Pada pertemuan kebijakan Januari, The Fed tidak mengubah suku bunga acuannya. Risalah rapat menunjukkan perumusan kebijakan menyatakan kekhawatiran tentang inflasi yang berpotensi naik. Bahkan dikabarkan ada beberapa diskusi dalam risalah tersebut bahwa mungkin terjadi perlambatan ekonomi di masa mendatang. The Fed juga mencerna rencana tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan tidak bersedia melakukan apapun hingga mereka memperoleh sedikit kejelasan mengenai seperti apa tarifnya. Menyambut risalah ini, bursa saham Wall Street berakhir di zona hijau pada Rabu, dengan S&P 500 kembali mencatatkan penutupan tertinggi berturut-turut. Di antara 11 sektor utama S&P 500, healthcare menikmati persentase kenaikan terbesar. Adapun saham berkinerja terbaik di S&P 500 diantaranya adalah Garmin yang naik hampir 13%, dan saham microchip melambung 10%. Berbagai sumber, IDX. Ya, pemirsa, pasca risalah The Fed mempertahankan suku bunga, bursa Amerika ditutup ceria dengan indeks S&P 500 kembali ke rekor penutupan kedua hari secara beruntun. Iya, tapi sebaliknya pemirsa, Eropa justru catat kejatuhan harian terbesar tahun ini pasca ada ancaman baru dari Trump yang mengatakan bahwa dia bermaksud mengenakan bea sekitar 25% pada mobil, semikonduktor, dan farmasi yang diimpor ke Amerika. Dan kita lihat data update penutupannya, kita mulai dari Amerika terlebih dahulu yang ceria. S&P 500 naik 0,24%, Nasdaq Composite Index meningkat 0,07%, dan Dow Jones Industrial Average yang naik 0,16%. Sebaliknya, pasca rekor beberapa hari terakhir, bursa Eropa justru mencatatkan kejatuhan harian terbesar di tahun ini. Di antaranya adalah indeks Bank Eropa Stock 600 ditutup merosot di 0,91% menjadi 552. Kemudian di Jerman ada indeks DAX anjlok di 1,80% menjadi 22.433. CAC Perancis menyusut di 1,17% menjadi 8.100 pound. Sementara dari pergerakan komoditas, minyak kategori WTI menguat 0,04% di level 72,13 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah 0,06% di level 15.411 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat 0,73% di level 2.957 dolar Amerika per troy ounce, dan CPO melemah 1,14% di level 4.645 ringgit Malaysia per ton. Ya, kita juga akan melihat bersama bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama, di mana nilai tukar rupiah kembali mengalami pelemahan pemirsa dan kembali ke level 16.300-an, tepatnya posisi terbaru di 16.319 per dolar Amerika, kemudian terhadap euro di 17.077, kemudian rupiah terhadap pound sterling di 20.575, kemudian terhadap yen Jepang di 108,20. Ya, di tengah risalah The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat, kemudian Bank Indonesia yang kembali juga memutuskan mempertahankan suku bunga. Kemarin ada sektor-sektor yang agak sensitif terhadap suku bunga seperti banking, kemudian properti, ini lagi-lagi dilanda aksi ambil untung. Betul, dan aksi jual kembali terjadi untuk perbankan big cap ketika asing sudah mulai masuk kembali di awal pekan. Ternyata ini mulai profit taking lagi ya. Bagaimana prospeknya pemirsa? Akan kita ulas usai jeda bersama dengan analis, tetaplah di Market Buzz.